Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya. Kalau tadi Bu Dini bilang bahwa kondisi ini terjadi seperti ini karena semuanya ujung-ujungnya ngejar duit. Memang benar hidup ini seperti kereta api lokomotif yang kalau bunyi jalan bunyinya duit-duit, susah, duit-duit. Karena kondisi itu makanya terjadi seperti ini. Tapi balik lagi ke apa yang disampaikan oleh Pak Nur Rahman bahwa kita semua harus kembali kepada cita-cita berdirinya bangsa ini. Dan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Agus, bahwa kita harus menjadi bagian dari mimpi anak negeri untuk menciptakan sesuatu kembali ke cita-cita kemerdekaan. Nah, saya akan sampaikan siapa dan bagaimana Yayasan Komunitas Indonesia Sejati. Kenapa kami perlu sampaikan? Karena ibaratnya tidak kenal maka tidak sayang, maka kami akan jabarkan bahwa ini akan dibagi oleh 3 bagian, profil organisasi sampai nanti kemitraan yang strategis. Nah, selanjutnya kita lihat profil organisasi daripada Komunitas Indonesia Sejati. Yakins adalah Yayasan Komunitas Indonesia Sejati ini hadir untuk meneruskan perjuangan patriot bangsa. Tapi bukan lagi dalam perjuangan fisik, tapi ini pergerakan moral, ya, supaya terjadinya revolusi pola pikir. Pola pikir untuk kembali kepada nilai-nilai bagaimana bangsa ini didirikan. Jadi mindsetnya yang ingin diajak untuk setiap orang bisa berubah masalah mindset. Dan ini lintas suku, agama, ras, dan profesi. Kemudian sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Nur Rahman, ini diinisiasi oleh gabungan komunitas dari rekan-rekan birokrat, lalu pelaku dunia usaha, profesional, media, dan akademisi. Jadi Bapak Ibu sekalian, terus terang ini lembaga ini adalah non-profit. Jadi tidak ada tujuan untuk cari duit sebagaimana tadi yang Bu Dini bilang lagunya itu seperti ya kira-kira ujung-ujungnya duit ya. Tapi pelaku dunia usaha sebagian berkontribusi untuk bagaimana membagikan apa yang bisa diberikan kepada bangsa dan negara ini melalui menyebarkan virus-virus yang berkaitan dengan integritas dan punya wawasan kebangsaan. Kemudian Yakins juga dibentuk sebagai muara pertemuan dan pertukaran sumber daya antara para senior, mentor dengan menti. Jadi nanti kami juga akan bekerja sama dengan para Bapak Ibu sekalian yang sudah senior, ya, karena kami akan belajar juga dari Bapak Ibu, dan kami juga akan ajak Bapak Ibu sekalian untuk bisa menjadi mentor bagi orang-orang yang akan sama-sama kita bimbing nantinya. Nah, kita lihat jadi Yakins ini adalah pergerakan moral non-partisan. Tidak bernaung di bawah partai manapun juga, dan tidak didanai oleh konglomerat manapun juga. Jadi teman-teman yang berada di belakang ini adalah teman-teman ya profesional dan pengusaha biasa yang belum ada apa-apanya dibandingkan para konglomerat. Jadi ini tidak ada background siapapun juga orang di belakang kami semua. Ya. Jadi tujuannya supaya ada sinergi antara komponen anak bangsa. Ya. Nah, visi dan misi Yakins ini adalah menjadi mitra utama bagi lembaga pemerintah, ada 4 bagian, pemerintah, swasta, pers, dan akademisi. Karena kami melihat 4 unsur inilah yang bisa diajak kerjasama untuk bagaimana nilai-nilai ini bisa sama-sama dibagikan kepada para calon pemimpin. Misinya membangun patriot Indonesia sejati yang beradab, jadi a real civilized Indonesia patriot. Ya. Jadi sekali lagi komunitas Indonesia Sejati ini mempunyai value untuk bertekad menghidupi dan mewariskan nilai keindonesiaan sejati dengan basis nilai Pancasila sebagaimana yang kita ketahui bersama. Ya. Untuk itulah kami sangat berbesar hati dan senang sekali di saat-saat terakhir kami mau launching hari ini, kami ketemu dengan Pak Yudi Latif sebagai orang yang sangat menjiwai Pancasila dan buku-bukunya luar biasa tentang Pancasila, dan Pak Yudi Latif saat ini sudah banyak membagikan tentang Pancasila. Jadi Pancasila ini juga bagian nanti akan kami ajarkan kepada orang-orang yang akan kami ajak kerjasama. Selanjutnya program kerja daripada Komunitas Indonesia Sejati. Ada 4 bagian besar, yaitu yang pertama adalah education. Education ini adalah cikal bakal untuk bagaimana bangsa ini bisa berubah. Jadi kami punya mimpi untuk bangsa ini bisa berubah, khususnya pemerintah, birokrat, dan lain-lain. Ini kami akan memberikan pelatihan dalam hal integritas, karena kalau kita lihat kondisi bangsa ini tidak lepas daripada integritas. Kemudian yang kedua adalah punya wawasan kebangsaan. Punya wawasan kebangsaan artinya cinta terhadap bangsa.
Kalau kita lihat cinta terhadap bangsa ini nggak mungkin dilakukan oleh orang-orang yang merusak bangsa ini sendiri. Ya, jadi kami berharap ini juga bisa diberikan. Dan terakhir setelah 2 poin itu terpenuhi baru kami akan berikan lagi masalah profesionalisme kerja. Sedih sekali ketika kami memberikan pelatihan untuk beberapa departemen pemerintah, ternyata pola kerjanya sangat satu sama lain saling nunggu. Setelah kami selidiki kenapa bisa terjadi seperti itu, karena memang ternyata tidak ada performance appraisal, jadi mau kerjanya bagus, mau kerjanya jelek, mereka semua sama-sama tidak ada inisiatif. Inisiatifnya boleh dibilang sangat kurang sekali. Jadi profesionalisme ini juga merupakan bagian yang akan kami berikan. Kemudian engage. Nah, kami melibatkan di sini adalah 4 lembaga tadi yang kami bilang, kami sampaikan pemerintah, birokrat, profesional, dan media. Jadi untuk bisa bekerja sama. Jadi kami juga didukung oleh teman-teman dari Aliansi Jurnalis Independen. Ya, saya baru tahu bahwa di bangsa dan negara ini ada kelompok organisasi wartawan media ya yang tidak terima suap. Kalau sampai terima suap katanya akan dikeluarkan dari situ. Dan nanti Pak Eko merupakan salah satu narasumber kita. Kemudian Enris ada pengayaan, kami akan membuat beberapa seminar-seminar untuk ini bisa merupakan pengayaan dan nanti bisa dipublikasi melalui website yang kami miliki. Dan terakhir adalah Empower. Empower kami akan menebarkan virus-virus positif untuk bagaimana bangsa dan negara ini nanti bisa tertular melalui apa yang kami akan lakukan. Dan salah satu wujudnya adalah kami akan memberikan award kepada mereka yang terbukti mempunyai nilai positif untuk bangsa dan negara ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Suharso, seorang dokter yang punya panggilan mendirikan rumah sakit bagi anak cacat di Solo. Ya, apapun kondisi bangsa kita, ya, Bapak Ibu sekalian jangan pernah pesimis terhadap bangsa dan negara ini. Apapun kondisinya, tugas dan tanggung jawab kita bersama untuk membalikan ini di tangan kita semua. Kondisi yang demikian buruk bisa berubah kalau setiap kita mau untuk berkontribusi di dalam perubahan bangsa dan negara ini. Akhirnya sekian dan saya ucapkan terima kasih.